Wanita ini baru saja mengalami masalah dengan kekayaan miliaran dolar. Sebulan yang lalu, dia menciptakan kalung anjing yang mencegah kutu, dan karena dia sibuk bekerja, dia meminta ibunya untuk membantunya mengajukan permohonan paten. Meskipun ibunya sehat, dia malas dan tidak melakukan apapun selain makan dan menonton acara TV setiap hari. Dia lupa semua tentang permohonan paten. Tetapi tidak lama kemudian, paten tersebut diajukan oleh perusahaan yang menghasilkan ratusan juta dolar dengan kalung anjing tersebut. Joey sangat marah karena tidak hanya kehilangan miliaran dolar, tetapi ia juga dipecat dari pekerjaannya karena tidak bekerja dengan baik. 3 bulan kemudian, ia menemukan alat pel ajaib lainnya, yang menemukan investor tetapi tidak pernah terjual. Mantan suami melihat kesulitan Joey dan ingin memperkenalkannya kepada seorang teman pengecer. Meskipun mantan suaminya sangat tidak bisa diandalkan oleh keluarganya, kali ini dia benar-benar membantu Joey. Teman mantan suami adalah kepala acara belanja TV dan jenis belanja seperti ini sedang populer saat ini. Ia memberitahu Joey bahwa setiap produk yang saya pilih memiliki nilai uang yang bagus. Anda harus memahami dengan melihat angka-angka di papan tulis, bahwa saya tidak pernah ketinggalan. Jelas sekali bahwa dia mencoba memberitahu Joey bahwa produk Anda harus terlalu berlebihan agar bisa dipromosikan di acara belanja. Joey berkata, saya tidak begitu memahami angka-angka yang Anda miliki, tetapi saya menciptakan alat pel ini dan bekerja lebih baik daripada apapun yang ada di pasaran. Ia kemudian menunjukkan produknya kepada orang yang bertanggung jawab. Joey mengatakan bahwa alasan mengapa kain pel ini begitu menyerap adalah karena saya menggunakan benang katun sepanjang 91 meter. Diperbaiki dengan plastik agar lebih ringan digunakan. Setelah demonstrasi, orang yang bertanggung jawab membawanya ke tempat belanja langsung. Presenter sedang menjual kalung dan itu adalah pertama kalinya Joey melihat kekuatan belanja televisi. Kalung seharga 39 dolar dijelaskan oleh kedua wanita tersebut dan hanya dalam waktu 5 menit, penjualan telah meroket hingga beberapa ribu pesanan. Orang yang bertanggung jawab memperkenalkan Joey kepada pembawa acara yang akan memasarkan kain pel, dan pembawa acara dengan percaya diri berkata, jangan khawatir, saya akan dengan mudah menembus angka 10.000 penjualan dengan dorongan biasa. Orang yang bertanggung jawab menyuruh Joey untuk kembali dan membuat 50.000 terlebih dahulu. Jika tidak cukup, saya akan memberitahu Anda lagi. Joey dengan senang hati kembali ke pabrik. Ketika investor mendengar harga 50.000 bar, dia tidak ingin mengambil risiko sebesar itu dan meminta Joey untuk mendanai setengahnya. Joey mengatakan bahwa saya bisa menyumbang setengahnya, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, 51% dari ekuitas akan menjadi milik saya. Investor setuju, tetapi Joey tidak punya uang sama sekali dan dia memutuskan untuk mengambil rumah itu sebagai jaminan. Ini juga berarti bahwa jika ini gagal, ia tidak akan memiliki apa-apa. Tak lama kemudian, alat pel Joey ditayangkan di TV dan keluarga berkumpul untuk menonton penjualan, kecuali bahwa presenter yang bertanggung jawab atas penjualan tidak hanya tidak memahami alat pel, dia bahkan tidak mengerti cara menggunakannya. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang terjual. Joey sangat marah sehingga ia langsung menelepon penanggung jawab dan berkata, Anda meminta saya untuk memproduksi 50.000 kain pel, saya bahkan menggadaikan rumah saya, dan sekarang tidak ada satupun yang terjual, Anda harus menutupi kerugian saya. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa dia hanya akan menanggung sepertiganya dan kemudian menutup telepon. Joey tiba-tiba berpikir, pel yang tidak terjual semuanya karena presenter tidak melakukannya dengan benar, bukan karena produknya jelek. Jadi, ia pergi ke stasiun TV dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk menjualnya lagi. Dan kali ini, Joey memutuskan untuk mengudara untuk mempresentasikannya sendiri.